Kasus gagal ginjal akut pada anak meningkat. Apakah produsen obat sirup berbahaya sudah ditindak? Masih ingatkah berita yang mengejutkan kita beberapa hari yang lalu? Bahwa ada obat sirup untuk anak yang mengandung cemaran berbahaya etilen glikol dan atau dietilen glikol. Senyawa tersebut diduga berhubungan dengan kasus gagal ginjal akut pada anak. Bahkan dinyatakan dapat menyebabkan kematian. Kementerian Kesehatan melaporkan peningkatan jumlah kasus gagal ginjal akut anak. Tanggal 31 Oktober 2022, kasus gagal ginjal akut mencapai 304 kasus. Padahal 2 minggu yang lalu masih tercatat 241 kasus. Begitu juga jumlah kematian akibat kasus tersebut. Sampai dengan 31 Oktober meningkat menjadi 159 kasus meninggal. Membahas kasus gagal ginjal akut, kita jadi ingat ada 5 obat yang dinyatakan berbahaya dan telah dilarang untuk dijual dan digunakan oleh Badan POM Republik Indonesia. Yaitu pertama, Thermorex sirup, kedua, Flurin DMP sirup, ketiga, Unibaby Cox sirup, yang keempat, Unibaby demam sirup, dan kelima, Unibaby demam drops. Timbul pertanyaan sekarang, apakah perusahaan yang memproduksi obat berbahaya tersebut sudah ditindak? Dan kami juga menemukan bukti bahwa industri farmasi telah melakukan perubahan bahan baku propylene glikol dan sumber pemasoknya, ya, tanpa melalui proses kualifikasi pemasok dan pengujian bahan baku yang harusnya dilakukan oleh para produsen tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang ada yang sudah ditegakkan bersama Badan POM, ya. Nah, kemudian untuk melihat aspek pemidanaannya, Badan POM telah berkolaborasi dengan Barreskrim Polri melakukan operasi bersama semenjak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 terhadap 2 industri farmasi yang diduga menggunakan pelarut propylene glikol yang mengandung EGDEG di atas ambang batas. Sebagai kesimpulan bahwa kami sudah menyelesaikan seluruh pengujian list dari produk obat 102 yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan dengan hasil adalah kandungan cemaran DEG pada 67 produk yang cemaran DEG hanya ada berapa? 3. Berarti ada 2 industri, yaitu PT Universal dan PT Avifarma, ya, itu ada yang berdasarkan list dari 100 yang diberikan oleh Kemenkes. Kita mendapatkan 2 industri yang tidak memenuhi ketentuan, tidak TMS, sehingga ada juga unsur pidana, yaitu 1 PT Universal dan PT Avifarma, ya, yang kaitan dengan 102. Namun dengan pengembangan sampling pengujian ditemukan lagi 1, yaitu PT Rindo ini. Setiap perbuatan ada tanggung jawab yang melekat, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab hukum. Sampai jumpa.